Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Wisesa Ramadhani, nomor absen 35 dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 8 Kota Tangerang Selatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan membaca sebuah berita dengan judul Dampak Negatif Penggunaan Styrofoam. Disimak ya. Selamat pagi saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? InNews Pagi siap menjumpai Anda bersama saya Wisesa Ramadhani dengan informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Berikut adalah berita hari ini. Pemerintah Tangerang Selatan telah melarang penggunaan styrofoam sebagai wadah makanan. Hal ini dilakukan karena styrofoam sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Kebijakan ini sudah dilakukan pada tahun 2019 namun tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena masih banyak penjual makanan yang menggunakan styrofoam sebagai wadah makanan. Menyangkut hal tersebut, pemerintah menerapkan pemberlakuan sanksi yang tegas bagi para pedagang yang masih menggunakan styrofoam sebagai wadah makanan. Styrofoam yang dibuat dari kopolymesteren ini menjadi pilihan bisnis pangan karena mampu mencegah kebocoran dan tetap mempertahankan bentuknya saat dipegang. Selain itu, bahan tersebut juga mampu mempertahankan panas dan dingin tetapi tetap nyaman dipegang. Bahan dasar styrofoam adalah polisterin, suatu jenis plastik yang sangat ringan, kaku, tembus cahaya, dan murah, tetapi cepat rapuh. Karena kelemahannya tersebut, polisterin ini dicampur dengan seng dan senyawa butadiene yang sangat berbahaya. Baiklah pemirsa, beberapa hal yang dapat kita jadikan alasan mengapa kita perlu mengurangi penggunaan styrofoam dalam kehidupan sehari-hari adalah karena styrofoam terdapat butiran-butiran benzena yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Kandungan benzena juga sangat berbahaya karena dapat masuk ke dalam jaringan tubuh dan tidak dapat dikeluarkan melalui urin ataupun fases sehingga dapat tertumpuk pada lemak. Hal inilah yang akan menyebabkan terjadinya kanker. Kandungan benzena akan berpindah dengan cepat dan terkena uap panas dari makanan yang dimasukkan ke dalam styrofoam. Padahal benzena termasuk zat yang bisa menimbulkan banyak penyakit, benzena juga menimbulkan masalah pada kelenjar tiroid, mengganggu sistem sehingga menyebabkan kelelahan, mempercepat detak jantung, sulit tidur, dan menjadi gemetar dan menjadi mudah gelisah. Penggunaan styrofoam untuk makanan panas juga sangat berbahaya karena semakin tinggi suhu makanan yang ada dalam styrofoam, semakin mudah zat stirena berpindah ke makanan. Hal tersebut bisa menimbulkan kerusakan pada sumsum tulang belakang dan masalah pada kelenjar tiroid sampai dengan anemia. Baiklah, di sini saya sudah bersama dua orang penjual yang masih menggunakan styrofoam sebagai wadah makanan. Di sini saya sudah bersama Ibu Siti selaku penjual mie ayam dan Ibu Muniro selaku penjual bubur. Sudah berapa lama Ibu menjadi penjual mie ayam di daerah Legoso ini? Kurang lebih 5 tahun. Apa wadah yang Ibu gunakan untuk menjual mie ayam setiap harinya? Styrofoam. Apakah Ibu tahu styrofoam boleh atau tidak digunakan untuk makanan panas? Tahu, kurang baik untuk kesehatan. Selain itu? Tidak tahu. Baiklah, mengapa Ibu masih menggunakan styrofoam sedangkan Ibu sudah mengetahui dampak yang ditimbulkan dari penggunaan styrofoam tersebut? Murah, praktis, dan mudah didapat. Berapa harga styrofoam per satuannya, Bu? Kurang lebih Rp500 per satu pieces. Baiklah, apakah Ibu ingin beralih ke wadah yang lebih sehat dan ramah lingkungan jika tidak terkendala oleh harga? Iya. Apa contoh wadah yang akan Ibu gunakan? Paper bowl. Baiklah, terima kasih Ibu atas wawancaranya. Ya, sama-sama. Sudah berapa lama Ibu menjadi penjual bubur di daerah Legoso ini? Kurang lebih 9 sampai 10 tahunan. Apa wadah yang Ibu gunakan untuk menjual bubur setiap harinya? Menggunakan styrofoam. Apakah Ibu tahu styrofoam boleh atau tidak digunakan untuk makanan panas? Sebenarnya sih nggak boleh. Yang Ibu tahu mengenai dampak negatif dari penggunaan styrofoam untuk kesehatan itu apa? Ya, penyakit kanker yang bisa. Selain kanker, apakah Ibu tahu dampak negatif lainnya dari Ya, penggunaan cuma itu styrofoam? aja. Oh, baik.
Mengapa Ibu masih menggunakan styrofoam sedangkan Ibu sudah mengetahui dampak yang ditimbulkan dari penggunaan styrofoam itu sendiri? Ya, bagaimana saya juga bingung. Bantuan apa namanya? Ini kan nggak cukup buat ini. Berapa harga styrofoam per satuannya, Bu? Yang Ibu tahu? Cuman 1.000. Apakah Ibu ingin beralih ke wadah yang lebih sehat dan ramah lingkungan jika tidak terkendala oleh harga? Mau sebenarnya. Oh, baik, terima kasih Ibu atas wawancaranya. Sama-sama. Baiklah, tak hanya penjual saja yang kami wawancarai mengenai dampak penggunaan dari styrofoam bagi kesehatan tubuh, tetapi kami juga sudah mewawancarai beberapa masyarakat mengenai styrofoam dan dampak penggunaannya bagi kesehatan. Baiklah teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan Kakak Lina Naimah, alumni dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Baiklah, selamat malam Ibu, mohon maaf apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya, baik terdengar. Baiklah, kita langsung saja memulai wawancaranya. Menurut Ibu, apa itu definisi dari styrofoam? Ya, jadi seperti yang kita tahu, styrofoam itu kita biasa jumpai kalau kita membeli makanan ya. Jadi salah satu yang masyarakat tahu ya, styrofoam itu salah satu tempat atau wadah untuk menaruh makanan. Seperti itu pada Baik, umumnya. terima kasih Ibu pendapatnya. Selanjutnya, pertanyaannya adalah, menurut Ibu, bolehkah styrofoam itu bisa digunakan sebagai wadah makanan panas dan bagaimana Ibu alasannya? Sebenarnya seharusnya ya styrofoam itu kurang baik untuk menaruh wadah makanan ya, untuk tempat jadi wadah makanan tersebut. Karena styrofoam itu memiliki kandungan kimia, yaitu salah satu komponen benzena yang bisa menyebabkan kerusakan tubuh atau bisa menyebabkan penyakit kanker gitu. Betul sekali Ibu, terima kasih Ibu. Ya, Selanjutnya, kan tadi udah dipaparkan ya Bu, kalau ternyata ya. styrofoam itu banyak sekali dampak negatifnya. Tapi menurut Ibu, mengapa masyarakat itu lebih banyak menggunakan styrofoam, terutama para penjual-penjual bubur dan mie ayam itu masih menggunakan styrofoam Ibu? Ya, betul. Jadi kayak gini, karena styrofoam itu pertama murah ya, karena dia tuh murah dalam harga jualnya. Jadi para penjual itu lebih suka menggunakan styrofoam. Selain murah dan styrofoam itu mudah didapat dimanapun, di toko plastik manapun pasti ada styrofoam, begitu. Baik Ibu, kita sudah tahu ya Bu dampak negatif dari penggunaan styrofoam itu. Nah, sebenarnya wadah yang baik untuk kesehatan kita itu menurut Ibu itu wadah apa ya Bu? Ya, jadi kalau untuk wadah itu ya, kalau bisa itu, bentar ya. Jadi untuk wadah itu tuh kalau bisa itu jangan menggunakan seperti styrofoam seperti itu. Mungkin kalau bisa saat kita jajan keluar atau kita membeli makanan kita membawa tempat sendiri. Banyak kan kalau misalnya tempat-tempat yang lebih aman digunakan gitu. Kayak bahan-bahan, ini boleh sebut merek nggak sih? Nggak boleh ya? Iya Ibu, nggak apa-apa Ibu, disebut saja. Iya. Yang mungkin yang udah populer lah ya, kayak Tupperware ya. Nah, itu kan dari bahan-bahan yang apa lebih aman untuk kesehatan. Karena Tupperware itu tuh bahan dasarnya itu dari LDPE atau low density polythene ya. Jadi itu lebih mudah, lebih aman maksudnya, lebih aman. Selain lebih aman, kita juga mengurangi sampah lingkungan dari styrofoam tersebut gitu. Jadi kita go green lah gitu. Baik, terima kasih Ibu, pendapatnya bagus sekali. Selanjutnya, mungkin Ibu bisa memberikan pesan kepada teman-teman terkait penggunaan styrofoam itu bagaimana Ibu? Ya, untuk teman-teman semua lebih baik kalau kita jajan di luar atau membeli makanan di luar, sebaiknya membawa tempat atau wadah sendiri. Selain lebih aman untuk kesehatan, kita juga bisa menjaga lingkungan kita, sekalian go green gitu, untuk lingkungan yang lebih baik gitu. Baik, terima kasih Ibu Lina sudah menyempatkan waktunya Ya, untuk saya wawancarai. Terima kasih Ibu. sama-sama Sesa. Baiklah, teman-teman, saya tidak hanya berdua dengan Ibu Lina, tetapi juga sudah ada Katias Ayandini selaku alumni Universitas Indonesia. Baiklah, selamat malam Kakak. Mohon maaf, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan jelas, Sasa.
Baik, terima kasih Kak Tias. Baiklah, kita berlanjut ke sesi tanya jawab. Menurut Kakak, apa itu kegunaan dari styrofoam? Kegunaan dari styrofoam macam-macam ya. Kalau saya sebagai pendidik itu penggunaan styrofoam diantaranya ada sebagai bahan ajar, bisa digunakan sebagai media pembelajaran, terutama untuk membuat media pembelajaran yang bersifat visual, seperti contohnya pembuatan diorama. Tapi kalau misalkan dalam kegunaan sehari-hari, penggunaan styrofoam tentu bisa digunakan sebagai tempat makan ya, walaupun secara kesehatan itu agak kurang sehat gitu, karena karsinogenik itu yang saya tahu. Baik, terima kasih Kakak pendapatnya. Selanjutnya, tadi kan Kakak sudah menyebutkan ya Kak, bahwa ada dampak negatif tersendiri dari penggunaan styrofoam. Selain yang telah Kakak sebutkan tadi, mungkin Kakak ada tahu lebih mengenai dampak negatif dari penggunaan styrofoam Kak, untuk kesehatan? Ya, untuk kesehatan, pertama itu ya bersifat karsinogenik, kemudian yang kedua tentu terbuat dari chemicals sehingga tidak food grade, yang itu tidak aman juga buat kita konsumsi sebetulnya. Kemudian yang ketiga adalah environmental problems, jadi ada permasalahan lingkungan dari kegunaan styrofoam. Sehingga styrofoam itu sebetulnya tidak bisa digunakan lagi sebagai tempat pembungkus makanan, tetapi dibuang. Nah, kalau dibuang akhirnya banyak penumpukan sampah dan menjadi limbah tersendiri yang sulit untuk terurai. Saya sendiri pernah menggunakan styrofoam karena tidak bisa digunakan sebagai tempat makan lagi. Saya gunakan itu sebagai media pembelajaran. Jadi saya gunting-gunting untuk dibuat pola seperti itu. Wah, kreatif sekali ya Kak Tias ini. Selanjutnya, Kakak kan tadi sudah mengetahui ya Kak, mengenai dampak negatif dari penggunaan styrofoam. Nah, menurut Kakak, kenapa sih masyarakat Indonesia itu masih banyak sekali yang menggunakan styrofoam, padahal mereka sudah tahu nih dampak negatif dari penggunaan styrofoam itu sendiri? Ya, untuk masyarakat Indonesia masih banyak yang menggunakan styrofoam. Pertama, karena memang biayanya murah dan mudah didapatkan. Juga penggunaannya lebih praktis dan bisa sekali buang gitu ya. Jadi, kenapa masih digunakan? Karena itu lebih murah daripada food container yang sifatnya food grade. Yang padahal food container yang sifatnya food grade itu pertama kita beli memang harganya agak mahal. Tapi itu bisa digunakan berulang-ulang dan juga bisa microwavable gitu. Jadi bisa digunakan untuk pemanas makanan. Sedangkan yang styrofoam ini karena itu tadi karena harganya murah, mudah didapat dan bisa digunakan sekali pakai. Sehingga orang masih menggunakan tersebut walaupun sudah tahu dampak negatifnya dari penggunaan styrofoam. Oh, baik, saya setuju dengan pendapat Kak Tias. Selanjutnya, sebenarnya wadah apa sih Kak menurut Kakak itu yang baik untuk digunakan supaya tidak rugi gitu, kesehatan kita tuh nggak berdampak dengan kesehatan kita gitu Kak? Ya, jadi yang pertama kita harus lihat the food grade ya. Kita mengenal adanya food container yang sifatnya food grade. Itu juga ada level-levelnya. Saya juga kurang terlalu hafal dengan level-levelnya, tapi saya kira kita harus melihat food grade-nya terlebih dahulu. Kemudian apakah itu eco-friendly? Karena eco-friendly maksudnya adalah beramah terhadap lingkungan. Jadi tidak hanya digunakan untuk sekali pakai, tapi juga bisa digunakan berkali-kali. Kemudian nih, yang ketiga itu tahan panas atau juga bisa digunakan di microwave atau untuk di steamer ya, di apa namanya dilangseng gitu ya untuk pemanas makanan. Itu bisa digunakan untuk food container. Jadi kalau untuk level-level BPA-nya gitu ya, itu saya kurang hafal, tapi yang pasti kita bisa mengenali bahan makanan yang food grade, recyclable, reusable atau tidak gitu. Baik Kak, sekarang berlanjut ke pertanyaan terakhir nih. Ya. Menurut Kakak, gimana nih Kakak mungkin mau ngasih saran ke teman-teman tentang penggunaan styrofoam gitu Kak? Mungkin yang berdampak negatif buat kesehatan supaya kita beralih atau bagaimana mungkin Kak?
Kalau untuk penggunaan styrofoam ya mungkin kita gunakannya jangan untuk food container, tapi bisa digunakan sebagai media yang lain ya. Banyak sekali kegunaan styrofoam untuk media yang lain. Untuk media pembelajaran, untuk tugas sekolah, sebagai tempat pensil misalnya kita buat dari styrofoam gitu ya. Tetapi untuk food container, kalau kita punya pilihan yang lain, sebaiknya kita gunakan food container yang lain. Atau lebih baik, kalau misalkan kita berjualan makanan, mungkin kita bisa tulis gitu ya, mungkin diskon misalkan Rp2.000 bagi yang membawa bagi yang membawa food container dari rumah gitu. Itu juga termasuk salah satu go green yang digunakan untuk kuliner ya, untuk wirausaha makanan gitu. Jadi ada apa ya, campaign yang bisa kita lakukan untuk less environmental problems gitu ya, yang digunakan dari styrofoam. Juga kita bisa mengurangi masalah-masalah kesehatan yang timbul dari penggunaan styrofoam jangka panjang. Gitu. Wah, saran dari kakak cukup menarik ya kak, juga kreatif gitu. Baiklah Kak Tias, terima kasih sudah mau diwawancarai secara singkat ini. Mohon maaf apabila saya ada kata-kata yang menyinggung hati Kak Tias. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih Sesa. Baiklah pemirsa, sebagai masyarakat yang baik, kita seharusnya mampu untuk mengurangi penggunaan styrofoam dalam kehidupan sehari-hari. Karena penggunaan styrofoam sangat berbahaya dalam kehidupan. Terutama di dalam styrofoam terdapat zat kimia berbahaya berupa benzena yang dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti kanker dan anemia. Sekian informasi dari kami, saya Wisesa Ramadhani, pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.